Dulu itu nama channel YouTube-nya itu gonta-ganti sampai beberapa kali. Jadi aku tipe orang yang kalau mau membuat sesuatu itu harus totalitas. Mungkin banyak teman-teman yang penasaran gimana aku membagi waktu antara pekerjaan dengan membuat konten di YouTube. Kemudian ada handphone. Handphone ini adalah salah satu alat untuk editing. Saya belum pernah menggunakan laptop, jadi editingnya itu hanya menggunakan handphone. Langsung karena kan di sosial media itu orang sekian detik bisa nge-scroll videonya kan, bisa cari video lain, jadi memang 5 detik pertama itu sangat mempengaruhi video kita tuh bakal ditonton terus enggak sama orang. Jadi harus clear di awal seperti itu. Nah selanjutnya kita bisa lihat nih video kita itu ada transisi atau enggak. Nah ini semua udah kita plan sebenarnya di dalam script kita ini. Misalkan contoh mungkin setuju? Setuju. Oke, untuk acara yang pertama langsung saja ya kita akan memberikan sambutan ya, yang akan dibawakan oleh salam nih di BNI sebenarnya. Di BNI itu ada salam kalau kita bilang semangat pagi, teman-teman jawabnya pagi gitu ya. Kita coba ya. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Kayaknya sarapannya tadi pakai apa rendang kali ya. Ternyata semua suaranya ya. harus yang kompak. Salam ulang tahun di Hong Kong. Salam di orang. Saya yang salah ya, kok dijawab sih padahal salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank BNI yang sudah menyediakan tempat untuk kita sharing dan belajar cara menjadi konten kreator di YouTube. Kemudian terima kasih juga kepada Di Negeri Orang yang sudah menjembatani kita untuk bersama-sama belajar di tempat ini. Oke, jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu saya ini adalah Marhatin Soliha atau biasa dikenal sebagai Bokemebe. Saya bekerja di Hong Kong sudah kurang lebih 12 tahun dan saya menjadi konten kreator. Oh boleh, maaf ya teman-teman. Sebentar, saya buka dulu. Aku aja yang ngetar kotak. Oke, maaf. Jadi saya di Hong Kong dari tahun 2010 dan menjadi konten kreator itu mulai dari tahun 2017. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum kenal saya, coba angkat tangan. Sudah? Atau mungkin sudah sering melihat konten saya di YouTube, baik di YouTube maupun di Instagram? Iya. Oke, jadi poin yang pertama akan saya jelaskan adalah awal mula membuat konten YouTube. Nah, disclaimer bagi teman-teman yang mau membuat konten di YouTube itu harus dengan izin majikan. Kenapa? Karena di Hong Kong ini kita di bawah naungan hukum ya teman-teman. Kita nggak boleh mengambil shoot atau mengambil video di rumah orang lain karena kita bisa dipidanakan. Oke, itu yang paling penting. Dan awal mula saya membuat konten di YouTube sebetulnya karena hobi dan iseng juga sih ya. Saya itu hobi membuat video dan mengedit video. Kemudian pertamanya itu saya hobi bikin video-video masak teman-teman. Kemudian karena aku jaga anak dan kebetulan anaknya itu tipe-tipe anak yang talk aktif atau dia itu suka sekali dengan kamera. Kemudian dia juga suka dengan masak-memasak. Kemudian dia juga suka dengan kegiatan-kegiatan yang aku lakukan di rumah. Nah, dari situ aku membuat channel YouTube. Dulu itu nama channel YouTube-nya itu gonta-ganti sampai beberapa kali dan memang kalau kita di YouTube itu memang nasib-nasiban ya teman-teman ya. Yang penting adalah konsisten. Itu kuncinya kita bisa sukses di YouTube. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk membuat atau editing atau membuat konten di YouTube adalah handphone.
Kalau dulu pertama kali aku membuat konten di YouTube itu menggunakan kamera. Jadi aku tipe orang yang kalau mau membuat sesuatu itu harus totalitas. Jadi aku beli kamera yang gak terlalu mahal, tapi yang penting untuk bikin video itu bagus kualitas, yang tadi seperti Mas Ihsan jelaskan, harus bagus kualitas videonya, kemudian juga harus pencahayaannya harus bagus, dan kita harus bisa mengambil beberapa spot yang bagus. Jadi kita bisa bikin beberapa video di satu tempat, tapi kita bisa bikin banyak sekali spot di dalamnya. Oke, dan kemudian ada handphone. Handphone ini adalah salah satu alat untuk editing. Saya belum pernah menggunakan laptop, jadi editingnya itu hanya menggunakan handphone dari tahun 2017 sampai saat ini. Kemudian alat pembantunya, alat untuk membantu kita membuat konten biasanya menggunakan mic eksternal ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak punya mic eksternal, nggak apa-apa, kalian bisa pakai kamera, misalnya kameranya di sana, kemudian kita download aplikasi kayak semacam voice recorder di HP kita, dan kita bisa menggunakan HP kita untuk merekam suara kita dari jarak jauh. Nanti pada saat editing kita masukkan voice recorder yang tadi kita record dari HP kita di editing tersebut. Oke, kemudian ada lagi tripod ya, itu alat yang paling penting juga dalam membuat video adalah tripod. Nah, seperti yang teman-teman punya saat ini, di depanku banyak sekali yang punya tripod, itu adalah salah satu alat yang paling penting. Nah, jadi tripod ini sangat membantu kita untuk membuat konten-konten yang sangat bagus dan sangat variatif ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah cerita tentang proses produksi konten. Oke, mungkin banyak teman-teman yang penasaran gimana aku membagi waktu antara pekerjaan dengan membuat konten di YouTube maupun di Instagram. Nah, jadi sebetulnya selama pembuatan konten atau editing itu sama sekali tidak mengganggu waktu kerja di Hong Kong. Kalau misalnya bikin konten ya sekalian seperti teman-teman lihat, aku sekalian sambil kerja, sambil mungkin ngurusin anak majikanku, atau mungkin sambil masak, sambil ngepel, sambil ya pokoknya berbagai macam kegiatan di konten YouTubeku, karena memang kontennya itu seputar daily vlog atau kegiatan TKI atau BMI yang ada di Hong Kong. Kemudian untuk proses editing itu memang cukup sulit ya teman-teman. Biasanya untuk satu video itu aku ngeditnya bisa 2-3 hari. Ya memang sangat susah, jadi kita memang harus betul-betul belajar banyak tentang editing. Gak apa-apa, pertama-tamanya mungkin teman-teman bingung caranya ngedit itu gimana sih, kok susah banget, seperti yang tadi teman-teman praktekkan, memang begitulah yang namanya proses editing. Jadi nanti kalau misalnya awal-awal kayaknya videonya kok jelek banget sih, nggak apa-apa, tetap lanjut aja, edit, belajar. Kalau ada waktu kita belajar. Yang namanya editing itu kita harus banget belajar. Gak bisa, ya belajar secara otodidak. Kalau misalnya kalian kayak susah banget ya lihat di YouTube, itu memang yang namanya editing itu harus praktek secara langsung. Gak bisa kita cuma kayak seperti tadi nonton video langsung bisa, itu enggak. Saya itu butuh waktu untuk sampai saat ini sudah butuh waktu 3 tahun, dan sampai detik ini pun saya masih belajar tentang proses editing ya. Jadi untuk editing biasanya aku lakukan di malam hari setelah selesai kerja, yaitu mungkin jam 10, jam 11 itu aku sudah mulai ngedit. Jadi sama sekali tidak mengganggu pekerjaan utamaku di sini. Nah, biasanya butuh waktunya itu kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 1 pagi. Itulah yang namanya perjuangan ya teman-teman. Kalau misalnya kita pengen berhasil atau kita pengen dikenal banyak orang, memang kita itu harus berjuang dan merelakan waktu seperti itu ya. Kemudian untuk satu video biasanya aku memerlukan waktu 2-3 hari. Jadi apalagi untuk video-video yang translate bahasa ya, biasanya kan banyak teman-teman yang lihat videoku itu menggunakan bahasa Kantonis, mix Inggris, mix Indonesia, pokoknya semua bahasa yang ada di sini. Jadi itu yang paling
butuh waktu adalah di editing translate, karena kita harus bisa untuk antara percakapan detik ini ke detik ini itu harus pas. Jadi itu yang paling membutuhkan banyak waktu. Kemudian untuk musiknya, biasanya teman-teman harus tahu musik-musik yang no copyright ya. Kalau di YouTube itu kita tidak boleh menggunakan musik-musik yang ada copyrightnya, nanti video kita tidak bisa dapat iklan, kemudian biasanya dihapus pihak YouTube, itu tergantung si pemilik musik tersebut. Jadi teman-teman harus bisa memilih musik-musik yang no copyright, bisa di-download di YouTube-nya langsung, ada di audio library, di situ kalian bisa download musik-musik dari pihak YouTube-nya langsung. Kemudian aplikasi apa yang aku gunakan untuk editing, yaitu Power Director. Coba teman-teman sekarang search di Play Store atau mungkin yang menggunakan iPhone di iOS, coba search Power Director. Ya, jadi tulisannya seperti ini. Sebentar ya. Seperti ini teman-teman. Sudah ada? Sudah ada? Oke. Nah, si Power Director ini sebetulnya lebih rumit daripada si CapCut tadi ya, CapCut ya yang tadi dijelaskan oleh Mas Ihsan. Itu si Power ini lebih rumit, tapi di sini dia fiturnya sangat lengkap. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen nggak ada watermark, biasanya kan kita kalau editing selalu ada yang namanya watermark ya. Ngerti nggak watermark itu? Watermark itu adalah si aplikasi ini nggak pengen kita, pokoknya aplikasi ini semacam kayak pengen penonton kita tahu bahwa kita menggunakan aplikasi ini untuk editing, itu namanya watermark, alias ada tulisan Power Director-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen hilangkan itu, ya teman-teman harus menjadi langganan. Ya, kita harus beli produknya selama mungkin 1 tahun atau mungkin beberapa bulan seperti itu. Jadi perlu perjuangan ya teman-teman ya, nggak bisa gratis. Jadi konten creator itu nggak bisa gratis, kita butuh perjuangan waktu, kemudian tenaga, kemudian kita juga harus belajar ya, belajar editing. Editing itu nggak gampang, sama sekali nggak gampang. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini kita banyak sekali fiturnya, kita bisa bikin voice over, kita bisa bikin kayak semacam tulisan-tulisan yang sangat menarik. Kemudian untuk transisinya juga lumayan cukup lengkap. Dan di Power Director ini juga dia banyak sekali fiturnya. Misalnya kalian mau bikin video untuk YouTube, di sini ada yang 16.9, kemudian untuk IG Reel dan segala macam di sini juga sangat lengkap teman-teman. Ini juga bagus sama seperti yang tadi, cuma di sini memang sangat rumit sekali. Jadi untuk editing aku sarankan teman-teman untuk belajar setiap waktu ya. Setiap ada kesempatan belajar, setiap ada waktu kalian harus belajar. Itulah dunia kreator ya, nggak kayak semacam kalian bikin konten langsung meledak, itu enggak. Jadi dulu awal-awal kontenku meledak pun itu aku butuh waktu 2 tahun ya. Dari tahun 2019, dari tahun 2017 dan kontenku meledak itu di tahun 2019. Di bulan 4. So alhamdulillah itu adalah buah perjuangan. Yang namanya kita ingin berhasil pasti dibutuhkan banyak sekali perjuangan. Kalau misalnya teman-teman belum bisa editing, nggak apa-apa, kalian bisa belajar. Karena yang namanya belajar itu suatu saat kita akan memperoleh hasilnya. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, saya dengan 700.000 subscriber alhamdulillah, dan view-nya alhamdulillah sampai saat ini pun masih stabil. Itu adalah karena kerja keras selama ini ya teman-teman. Dan memang untuk saat ini menjadi konten kreator di YouTube memang sedikit agak susah ya, beda sekali dengan zamanku dulu. Kalau dulu itu tahun 2017 belum banyak sekali konten-konten seperti ini. Jadi mungkin kalau bisa dibilang dulu itu bikin konten itu lebih gampang daripada sekarang. Karena apa? Kalau sekarang itu persaingannya jauh lebih susah ya, apalagi sekarang semuanya artis, public figure itu semuanya sudah masuk di YouTube ya teman-teman. Kalau zamanku dulu itu belum. Jadi
bagi teman-teman yang pengen bikin konten di YouTube maupun di IG atau Instagram itu yang paling penting adalah konsisten. Kemudian jangan patah semangat ya. Belajar, pokoknya editing itu yang paling penting. Yang paling penting yang selalu aku sampaikan adalah editing. Editing itu harus betul-betul kita belajar dengan sungguh-sungguh ya, kayak kita belajar di sekolah seperti itu. Nanti insya Allah kalau teman-teman sudah punya skill itu, nanti enak banget editing itu, kayak kita itu apa ya, ya pokoknya enak lah teman-teman. Memang awal-awal sangat berat ya, seperti yang teman-teman tadi kerjakan atau praktekkan. Kalau editing itu memang ya seperti itu, dan alhamdulillah kalau kita konsisten, kemudian kita bersungguh-sungguh, insya Allah teman-teman bisa berhasil. Oke, amin. Nah, jadi ada yang perlu ditanyakan? Mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab. Dan teman-teman persiapkan pertanyaan sebaik mungkin ya, insya Allah nanti aku jawab. Jadi itu saja untuk sharing tentang bagaimana perjuanganku menjadi konten kreator. Selanjutnya insya Allah nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke, jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak Atin ya, kalau kita mau jadi konten kreator itu kuncinya konsisten. Kayaknya orangnya rekam biasa aja, tapi ingat lah Bu, video yang biasa aja itu belum tentu biasa. Pasti dia ada satu hal yang membuat orang bertanya-tanya dan berdiskusi di kolom komentar.